Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ya sertifikasi buat warganet daerah Kelapa Nunggal dan Bogor dan seluruhnya. Nah, sekarang aku di sini rame ya. Di desa Kelapa Nunggal itu rame bahwa Pak Lurah Kelapa Nunggal itu minta THR ke perusahaan 150 juta. Nah, itu berita bohong ya guys. Karena berita mengada-ngada. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu saya dekat ke Pak Lurah Gonon. Dan saya juga tim suksesnya Pak Gonon. Nah, karena saya soal itu ya dibahas kita soal minta THR ke perusahaan-perusahaan. Nah, dari perusahaan deket Daya sampai dari sini banyak lah. Kalau nggak bangkrut itu banyak. Dulu paling gede itu pabrik NS. Dari gajinya dari perusahaannya itu paling gede. Nah, dari situ, saya bahas lagi. Pak Lurah Gonon itu nggak meminta ke perusahaan-perusahaan total 150 juta. Cuman dia itu minta uang ikhlas, bukan minta 150 juta. Itu berita mengada-ngada. Nah, berita mengada-ngada. Nah, saya tim sukses pernah saya juga minta-minta ke perusahaan. Saya tanggung jawab sendiri. Itu perusahaan paling gede ngasih cuman 300.000. Paling gede. Dulu emang waktu SNS itu jaya-jayanya ya itu ngasih cuman 500.000. Itu paling jaya-jayanya. Sedangkan waktu itu UNS sudah gaji 5 juta per bulan. Cuman kemarin tuh ngasih 500.000. Nah, disitulah buat netizen yang komentar jelek sama Pak Lurah Gonon karena saya yang meminta. Nah, minta itu paling ada yang 200, ada yang 100. Itu kan udah kebijaksanaan dari dulu, dari perusahaan sebelum-sebelumnya itu udah diterapkan. Tiap perusahaan ngasih THR keikhlasannya itu dari dulu, dari zaman Lurah Jaja sampai Lurah Munir sampai sekarang Gonon. Nah, di situ ya guys. Nah, penjelasannya itu dari dulu itu uang keikhlasan perusahaan-perusahaan buat ngasih THR cuma 120, 200 200 lah, nggak lebih itu, karena itu keikhlasan. Enggak traktor siam THR ini 150 juta itu hoax, itu mengada-ngada. Karena saya tim suksesnya sendiri, nggak ada berita itu. Nah, makanya buat netizen yang komentar yang jelek-jelek, karena saya sebagai warga Kelapa Nunggal gitu ya guys. Kedua, nah kemarin saya lihat di komentar bahas jembatan ya, jembatan Cibarengkok. Nah, itu kan ada pengajuan, ada SK. Nah, ini emang saya juga kecewa antara Desa Kelapa Nunggal sama Desa Cikahuripan masalah jembatan Cibarengkok. Nah, semoga kedepannya itu pihak Bupati Bogor sama itu bikin jembatan baru. Jadi atau posisinya ditinggiin ya, dari itu kayak bikin tol aja gitu ya, lurus. Nah, di situ kedua di pelebaran di kalinya. Yang ketiga di setiap pintu air itu dibuka kalau musim hujan. Jadi pas airnya gede kita nggak turun. Nah, itu pembahasannya. Dan juga buat para perumahan, kalau Cibarengkok banjir jangan ditutup, intinya gitu aja. Buat Desa Cikoripan, buat Desa Kelapa Nunggal, dan buat perumahan Koko
Grand Kahuripan. Ingat itu ya guys. Nah, kita kebahas cuman di sini aja ya, antara jembatan sama itu ya. Yang ketiga soal bansos ya. Soal bansos itu, karena saya tahu. Nah, bansos itu kan kemarin dia itu dibahas soal bansos. Nah, kemarin itu 600.000. Nah, di bansos itu 600.000. Kemarin itu kan udah datanya udah 600.000 ya. Ini per orang 600. Nah, ada pihak RT RW yang saudara-saudaranya enggak kebagi. Nah, di situ kata Pak RT yang enggak kebagi itu, tolong Pak Lurah yang enggak kebagi ini yang 600.000 itu dibagi dua. Gimana? Kata Godon tuh nggak bisa, itu udah aturan sana. Nah, itu harus ditanda tangan, itu nggak bisa gua sama lurah sendiri ditolak. Itu berita lurah Gonon korupsi bansos itu bohong, karena nggak korupsi posisinya. Karena itu mungkin itu RT, saudara RT-nya itu apa RW-nya itu nggak kebagian, jadi ada pengaduan lagi soal bansos. Nah, soal bansos di desa Kelapa Nunggal itu nggak ada istilah korupsi, cuman di pihak RT-nya pengen dibagi dua sama mungkin saudaranya apa lain. Nah, itulah sebabnya ada berita-berita sana. Nah, gitu aja ya guys, karena saya tahu sebagai warga Kelapa Nunggal dan tim suksesnya Kelapa Nunggal juga. Dan buat netizen, jangan salah paham dulu ya, karena Pak Gunun itu orangnya solid, bermasyarakat. Buat Pak Dedi juga, tolong dimengerti, tolong penjelasannya buat Pak Dedi Kang Mulyadi. Anda itu orang pintar, orang bermasyarakat, diharap deh mengerti. Soal gunung, jangan, kalau Pak Dedi sayang gunung, itu buat gunung ya, jangan sebelah-sebelah. Kalau mau ditutup, tutup aja, jangan satu-satu. Kalau punya perusahaannya yang di sana juga tuh, yang di Gunung Cagak, yang punya itu yayasan itu, kalau mau tutup, tutup aja, jangan sebelah-sebelah, oke? Karena usaha masyarakat itu hama apa itu, banyak orang membutuhkan pekerjaan itu. Kalau ditutup, kita total buat anak istri di mana makannya, gitu aja. Buat Kang Dedi, buat masyarakat Indonesia, dan buat netizen, mohon dimengerti. Gitu aja. Wassalam.